Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Baik, alhamdulillah ya. Saya senang sekali mendengarnya. Sebelum kita melakukan wawancara, perkenalkan nama saya Sri Estri Skianti. Saya merupakan tim Human Resource atau HRD dari PT Harapan Jaya. Hari ini kita akan melakukan wawancara rekrutmen. Pada tahap wawancara ini bertujuan untuk mengevaluasi kualifikasi, kompetensi, kepribadian, dan kesesuaian Anda dengan posisi staf pramuniaga di perusahaan kami, yaitu perusahaan PT Harapan Jaya. Dan pada proses wawancara ini diperkirakan akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas kebersediaannya. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa selama proses wawancara berlangsung, wawancara akan direkam dengan rekaman video dan semua data akan dijamin kerahasiaannya hanya diperuntukkan sebagai bahan penelitian saja. Apakah Anda mengizinkan? Ya, saya izinkan. Baik, terima kasih Kak. Langsung saja kita mulai proses wawancaranya. Pertama-tama dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kakak memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Idan Ramadan. Umur saya 23 tahun. Alamat saya itu dari Bulukumba. Dan saya mahasiswa aktif di kampus Muhammadiyah Makassar di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 8. Baik. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi ketertarikan Kakak mau melamar di perusahaan kalian sebagai staf pramuniaga? Ya, saya mendaftar di perusahaan tersebut karena saya ingin menambah wawasan saya, sekalian saya ingin menambah penghasilan saya untuk membayar uang kuliah saya. Baik. Saya ingin bertanya, apakah Anda pernah berada pada situasi saat Anda harus bertahan pada lingkungan baru? Pernah? Bisakah Anda menceritakan pengalaman tersebut? Ya, pada waktu itu, pada awal saya masuk kuliah, tepatnya di saat saya semester 1, di dalam kelas saya ditempatkan di kelas 1D yang dimana di dalam banyak mahasiswa yang memiliki sifat yang berbeda-beda, dan dari beberapa sifat tersebut ada beberapa yang tidak saya sukai. Nah, kan kita baru masuk dari menjadi mahasiswa baru, jadi kita harus beradaptasi dengan beberapa sifat mahasiswa yang ada di dalam. Oke, baik. Selanjutnya, coba ceritakan apa peran Anda dalam peristiwa yang Anda ceritakan tadi. Ya, peran saya di dalam peristiwa tersebut, saya harus lebih terbuka kepada teman-teman satu kelas saya, supaya ketika ada kegiatan praktik atau presentasi, menjalin komunikasi kita tidak putus-putus atau tetap lancar. Boleh diberikan contohnya bagaimana itu dalam berkomunikasi bersama teman-teman, atau bagaimana apa saja kegiatan yang dilakukan? Ya, kegiatan yang kami lakukan di dalam kelas itu berupa kita saling sharing-sharing informasi tentang mata kuliah yang akan dimasuki, dan beberapa tugas-tugas yang diberikan oleh dosen yang kita bahas secara berkelompok. Baik. Kemudian apa tindakan yang Anda lakukan saat menghadapi situasi yang Anda ceritakan tadi mengenai adaptasi dengan lingkungan yang baru? Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya harus lebih terbuka kepada teman-teman agar komunikasi kita tetap berjalan dengan lancar, apalagi ketika kita telah diberikan tugas oleh dosen bahwa kita harus saling berbagi kelompok, ya, di mana setiap kelompok itu memiliki siswa yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dan ya, perlu kita ketahui bahwa
kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan sesama teman, apalagi satu kelas. Jadi kita harus tetap memperlancar komunikasi kita terhadap teman. Bagaimana caranya Anda untuk mempertahankan komunikasi itu dengan teman-teman Anda? Cara saya mempertahankan komunikasi bersama teman-teman yaitu antara lain kita harus sering-sering bertemu atau kumpul-kumpul agar kita bisa saling terbuka dan bisa saling memberikan informasi-informasi yang terbaru dari kampus atau mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Bagaimana hasil yang dicapai dari tindakan yang Anda lakukan tadi mengenai adaptasi terhadap lingkungan Anda yang baru? Ya, hasil yang saya bisa dapatkan dari apa yang saya lakukan di kelas tersebut yaitu ada beberapa perubahan yang saya dapatkan karena pada dasarnya waktu saya pertama masuk itu saya masih agak susah untuk berkomunikasi, tapi lama kelamaan saya bisa dengan lancar berkomunikasi dengan teman-teman sehingga ketika ada masalah-masalah yang terjadi dapat dibicarakan secara jelas dan selesai. Bagaimana hubungan Anda dengan teman Anda setelah beradaptasi di lingkungan baru? Ya, hubungan saya dan teman saya itu menjadi lebih erat karena kita sudah tahu kita saling memahami satu sama lain. Jadi kita tidak perlu lagi untuk saling mencari informasi masing-masing. Baik. Kemudian, pernahkah Anda mengalami kondisi saat Anda harus membuat keputusan dalam waktu yang singkat? Pernah saya sudah mengalami. Bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda saat itu? Oh, bisa. Pada waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 12 sekolah menengah atas, yang dimana pada hari Senin itu kelas saya ditunjuk sebagai pelaksana upacara, yang dimana teman satu kelas saya tidak ada yang mau mengambil peran sebagai pemimpin upacara. Jadi otomatis saya di situ berinisiatif atau diberi arahan oleh wali saya untuk menjadi pemimpin, yang dimana dalam kegiatan itu alhamdulillah berjalan lancar dan kegiatan upacara bisa dilakukan secara baik dan rapi. Apa peran Anda saat menghadapi kondisi tersebut? Ya, peran saya yaitu saya menjadi pemimpin upacara, yang dimana saya harus memimpin teman-teman siswa, apalagi di depan banyak guru. Jadi saya harus benar-benar teliti dalam menjalankan tugas tersebut. Baik. Dalam peristiwa yang Anda ceritakan tadi, apa tindakan yang Anda lakukan dalam menangani peristiwa tersebut sehingga keputusan tersebut Anda rasa efektif? Tindakan yang saya ambil pada waktu itu, saya tetap bersikap tenang karena jika saya melakukan sedikit kesalahan, maka efeknya akan berakibat kepada teman-teman saya dan kelas saya akan dicap sebagai kelas yang buruk ketika melakukan pelaksanaan upacara. Kemudian apa hasil dari tindakan yang telah Anda lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Hasil yang saya dapatkan dari tindakan yang saya ambil itu bisa dibilang berhasil, karena seperti yang saya bicarakan tadi bahwa kegiatan proses upacara itu berjalan lancar dan saya juga teliti dalam memimpin teman-teman ketika proses upacara hingga dari upacara dimulai hingga selesai. Apa yang Anda rasakan setelah melakukan sebagai pemimpin upacara tadi? Yang saya rasakan pada waktu itu, saya merasa agak canggung karena itu pertama kalinya saya melakukan kegiatan tersebut, dan dimana saya harus memimpin
teman-teman sekalian, dan saya harus berdiri di depan guru sebagai pemimpin upacara, yang dimana saya harus tetap terlihat berwibawa. Selanjutnya, apakah Anda pernah di situasi di mana teman Anda meminta bantuan Anda untuk membantu mengerjakan tugasnya, sedangkan pada waktu yang bersamaan Anda juga memiliki tugas yang harus Anda selesaikan? Ya, iya, pernah. Bisa Anda ceritakan kondisi dari situasi yang pernah Anda alami tersebut? Ya, kondisi tersebut pernah saya alami waktu semester 3, yang dimana teman saya diberikan tugas untuk membuat suatu puisi, dan teman saya ini meminta bantuan kepada saya untuk mencari beberapa referensi yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat suatu puisi. Yang dimana pada saat itu juga saya diberikan tugas oleh dosen mata kuliah yang saya ikuti, yaitu tugas itu saya diberikan oleh guru untuk membuat suatu karya seni berupa cerpen, yang dimana cerpen ini saya diberi waktu untuk membuat cerpen tersebut selama 3 hari, dan teman saya ini diberi waktu 3 hari juga, yang dimana kami pada waktu itu saling memiliki posisi yang sama, dan waktu yang diberikan juga terlalu mepet. Baik. Coba ceritakan apa tugas yang Anda lakukan saat itu? Ya, pada waktu yang saya lakukan pada waktu itu, saya mulai membrowsing di Google dan mencari beberapa bahan yang bisa diambil menjadi referensi membuat suatu puisi. Apa tindakan yang Anda lakukan saat peristiwa tersebut terjadi? Ya, tindakan yang saya lakukan pada waktu itu, mula-mula saya mulai membaca beberapa buku-buku yang berkaitan dengan puisi, dan mulai merangkai beberapa kalimat yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk kata-kata yang ada pada puisi, dan mencari beberapa judul yang bisa dibilang indah lah untuk sebuah puisi. Kemudian bagaimana dengan tugas Anda sendiri? Apakah Anda kerjakan juga saat itu? Ya, tugas saya juga itu pada waktu itu saya juga dibantu oleh teman saya. Ya, ketika saya mengerjakan, dia juga membantu saya mencarikan beberapa sumber dari beberapa alat alat pencari informasi berupa di Google, di Useable Browser, atau beberapa buku-buku yang ada di perpustakaan kampus. Ya, baik. Bagaimana hasil dari tindakan yang Anda lakukan tadi dalam mengatasi kondisi tersebut? Ya, hasil yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan tadi, walaupun tidak sepenuhnya berhasil, tapi saya tetap mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu bersama teman saya yang satu yang membuat puisi. Jadi tugas temannya juga dikumpulkan. Iya. Tetapi hasilnya tidak. Iya, bisa dibilang belum memuaskan, karena waktu yang diberikan juga mepet, dan waktu pengerjaan itu butuh waktu sekitaran 1 minggu. Lalu pernahkah Anda dihadapkan pada situasi di mana Anda berbeda pendapat dengan orang lain? Ya, saya juga pernah berada pada posisi itu pada waktu presentasi di dalam kelas. Coba ceritakan apa peran Anda dalam situasi yang Anda katakan tadi. Ya, waktu itu saya berperan sebagai apa lagi namanya, sebagai
forum yang dimana teman saya tersebut melakukan sebuah presentasi yang dimana ada beberapa pendapat yang kurang kurang setuju dengan saya, sehingga saya membantah pendapat tersebut. Bisa diberitahu apa sih masalah dari yang kenapa perbedaan pendapat itu terjadi? Ya, pada saat itu teman saya mengeluarkan pendapat bahwa bumi itu datar, sedangkan secara logika kita bisa lihat bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Kan banyak contoh-contoh yang diberikan, contohnya lewat TV dan beberapa sumber yang telah mengatakan bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Jadi itu yang menjadi perdebatan pada saat Anda presentasi di kelas. Iya, itu yang mula-mulanya diperdebatkan sampai panjang lebar, dan teman saya ini juga tetap pada pendiriannya bahwa mengatakan bumi itu tetap datar, bukan bulat. Nah, apa yang Anda lakukan dalam meyakinkan orang tersebut terkait pendapat Anda yang berbeda dengan orang tersebut? Pada waktu itu saya mulai memberikan beberapa referensi yang mengatakan atau beberapa sumber yang real, dan saya perlihatkan kepada teman saya bahwa bumi itu benar-benar bulat, bukan datar, dan saya mulai memberikan beberapa pendapat yang dengan bukti-bukti yang sesuai yang bisa saya dapat di berbagai internet. Bagaimana hasil yang dicapai dari tindakan yang telah Anda lakukan? Apa tindakan Anda memengaruhi teman Anda sebelumnya yang kontra dengan pendapat Anda menjadi pro atau bagaimana? Ya, pada waktu itu teman saya masih tetap kekeh bahwa bumi itu datar, tapi lama kelamaan banyak forum yang bilang dan banyak forum yang membenarkan apa yang saya bilang bahwa bumi itu datar bulat, sehingga teman saya ini entahkah itu dia mulai bisa menerima jawaban saya atau mungkin terpojok oleh teman-teman satu forum semua, yang mestinya pada waktu itu teman saya menerima apa yang saya sampaikan pada waktu itu. Jadi teman Anda menerima dengan apa pendapat Anda? Ya, menerima, walaupun bisa saya bilang teman saya itu belum 100% menerima apa yang saya bilang. Selanjutnya, pernahkah Anda mengalami tekanan pada saat Anda ada di fase pendidikan, waktu sekolah misalnya, atau akhir-akhir ini di kuliah Anda? Ya, saya pernah berada pada posisi itu yang dimana saya diberi tekanan oleh pelatih saya dalam melakukan sesuatu kegiatan. Bisa Anda ceritakan pengalaman tersebut dan situasi tersebut? Ya, pada waktu itu saya diberi sebuah peran, karena pada waktu itu di kelas saya akan diadakan sebuah pentas seni yang dimana saya diberikan peran sebagai karakter yang memiliki sifat yang ceria dan bisa berkomunikasi dengan sesama karakter yang lain, yang dimana karakter tersebut berbanding terbalik dengan kepribadian saya yang cenderung kurang bersosialisasi. Pada saat itu terjadi waktu SMA atau waktu sementara kuliah ini? Kejadian itu terjadi pada saat saya sudah kuliah, tepatnya itu di semester 5, yang dimana ada mata kuliah yang bernama seni peran dan teater yang dibawakan oleh dosen saya dan diturunkan kepada pelatih, sehingga kami dilatih untuk membuat suatu karya, yaitu film pendek. Apa tindakan coba ceritakan apa tugas Anda saat berada pada situasi tersebut, dan apa yang Anda
rasakan terkait dengan tekanan yang Anda alami? Ya, pada saat itu peran yang diberikan kepada saya itu berbanding terbalik dengan kepribadian saya, di mana seperti yang saya bilang tadi, kepribadian saya itu kurang bersosialisasi atau introvert dan peran yang diberikan kepada saya itu semestinya harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sehingga seperti yang saya bilang tadi itu bertolak belakang dengan apa yang saya punya, kepribadian saya yang punya, sehingga itu yang membuat saya susah. Dan waktu yang diberikan oleh pelatih itu untuk membuat suatu film tersebut sekitaran 2 minggu, yang dimana dalam 2 minggu itu saya harus menguasai sifat percaya diri, bersosialisasi bersama para karakter yang lain dalam film tersebut, dan tetap fokus dalam melakukan kegiatan tersebut, sehingga saya ditekankan dengan sungguh-sungguh dan diberikan waktu khusus untuk melakukan pelatihan untuk membawakan karakter tersebut, sehingga pada saat tampil karakter itu bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala, tanpa merepotkan para karakter yang lain yang ada pada film tersebut. Oke, baik. Apa tindakan Anda saat hal itu terjadi? Ya, tindakan saya pada waktu itu, waktu saya diberikan peran sebagai seseorang yang berpribadi yang Extrovert. ya introvert, saya mula-mulanya harus mulai berbincang-bincang kepada teman saya, mulai bersosialisasi kepada teman-teman saya, sehingga ketika waktunya saya tampil, saya sudah tidak tegang lagi atau tidak demam panggung lagi untuk muncul di banyak orang, sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Jadi Anda membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman dan mulai belajar bersosialisasi ya. Iya, begitu. Bagaimana hasil dari tindakan yang Anda lakukan tadi terhadap situasi tekanan yang Anda alami? Ya, hasil dari yang saya lakukan tadi itu berdampak besar, karena selama kegiatan tersebut banyak merubah pada kepribadian saya, di mana sebelumnya saya itu introvert, sekarang saya sudah bisa lebih akrab kepada orang lain, pada teman-teman saya, dan pada kegiatan itu juga berjalan lancar tanpa kendala, karena saya benar-benar menghafal dan menghayati peran yang saya berikan pada waktu itu. Oke. Menghayati peran yang diberikan pada Iya. saat itu ya. Iya. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami situasi di mana Anda harus belajar atau memahami hal yang sangat menantang dan sulit bagi Anda? Saya pernah berada pada posisi tersebut. Bisa diceritakan bagaimana situasi dalam peristiwa yang Anda alami tersebut? Pada waktu itu saya juga diberikan suatu amanah oleh dosen saya sebagai tokoh utama dalam sebuah cerita rakyat, yang dimana dialog yang diberikan kepada saya itu ya bisa dibilang lumayan panjang, sehingga sehingga pada waktu itu membuat saya sedikit tertekan dan sulit untuk menguasai dialog tersebut. Baik. Terus kemudian apa peran Anda saat situasi tersebut terjadi, saat dimana Anda harus belajar dan memahami sesuatu yang menantang dan sulit bagi Anda? Ya, pada waktu itu peran saya sebagai karakter sampingan, yang dimana karakter tersebut memiliki beberapa kepribadian juga, yang seperti yang saya bilang tadi, bertolak belakang. Berarti tokoh yang saya ambil ini atau karakter yang saya ambil ini juga memiliki sifat yang lebih cenderung aktif daripada karakter yang lain, sehingga itu membuat saya kurang
atau bersusah payah untuk melakukan eh, atau untuk melakukan kegiatan pelatihan saat membaca naskah tersebut. Nah, apa tindakan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi yang menantang tersebut? Ya, tindakan yang saya lakukan pada waktu itu pertama-tama saya memprint semua dialog yang diberikan kepada saya. Lalu saya mulai membaca-baca semua dialog-dialog yang telah diberikan kepada saya, sehingga pada saat nanti saya sudah bisa menghafal semua dialog-dialog tanpa ada yang saya lupa. Uh, uh, Butuh waktu berapa lama Anda memahami dan menghafal dialog-dialog tersebut untuk ditampilkan nanti? Nah, waktu yang saya butuhkan untuk menghafal dialog-dialog tersebut itu sekitar tiga, tiga minggu. 3 minggu yang dimana 2 minggu ke depan itu sudah tampil. Jadi saya difokuskan untuk menghafal dialog-dialog tersebut sebelum 2 minggu ke depan untuk tampil. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana hasil dari tindakan yang Anda lakukan dalam menghadapi peristiwa yang Anda ceritakan tadi? Ya, hasil dari kegiatan yang saya lakukan tadi bisa dibilang 90%, karena ada faktor dari teman saya yang kurang membaca atau kurang mengingat kalimat yang diberikan oleh pelatih saya, yang berdampak juga kepada saya, sehingga pada waktu itu ada beberapa kendala dan membuat beberapa adegan dihilangkan. Ya, baik. Noh, tadi kan ada mengatakan bahwa 90% itu 90% berhasil atau 90% gagal? Pada waktu itu 90% berhasil, karena cuma beberapa dialog yang dilupa dan ada beberapa adegan yang dihilangkan. Ya. Nah, selanjutnya, pernahkah Anda dihadapkan pada situasi yang harus Anda kerjakan dengan sangat teliti? Pernah. Bisa diceritakan apa situasi tersebut? Ya, Pak. Situasi tersebut saya alami waktu saya keluar P2K, yang dimana waktu itu saya ditempatkan di daerah Pantet, tepatnya di sekolah SMP 2 Pantet, yang dimana SMK 2 Pantet, yang dimana saya diberi amanah oleh korlap saya atau korlap lapangan, yang dimana saya diberi amanah untuk mengajar sebuah anak kelas 11 untuk membuat suatu karya yang untuk dipajang di ruang kepala sekolah. Kemudian apa tugas Anda saat Anda harus mengerjakan hal tersebut? Nah, tugas yang saya kerjakan pada waktu itu dan saya berikan kepada siswa yaitu membuat suatu dena timbul atau dena sekolah, yang dimana pengerjaannya itu kita harus mulai mengukur berapa lebar sekolah, berapa kelas yang ada di sekolah tersebut, berapa panjang dan lebar sekolah tersebut, dan apa-apa saja yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, apa tindakan yang Anda lakukan saat kondisi tersebut terjadi? Tindakan saya yang saya lakukan pada waktu itu, saya mulai keliling dan mencari tahu informasi-informasi apa saja yang bisa saya masukkan ke dalam dina yang akan saya buat, mulai dari luas setiap kelas, ruang apa saja yang ada di dalam sekolah tersebut, dan tempat pembuangan sampah sampai juga musola yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, bagaimana hasil dari tindakan yang Anda lakukan tadi? Ya, hasil yang saya dapatkan dari tindakan saya itu semuanya berjalan lancar, karena dia yang saya buat itu kurang sesuai apa yang disampaikan oleh kolab saya yang memberikan saya aman untuk membuat dina tersebut, sehingga
kepala sekolah juga senang dengan apa yang saya buat bersama siswa kelas 11 tersebut yang saya bimbing. Baik. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan waktu sesi wawancara juga sudah habis. Itulah tadi proses wawancara kita pada hari ini dan semua tujuan utama wawancara ini telah tercapai. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara karena telah mendaftar sebagai calon pramudiaga di perusahaan kami. Apakah ada pertanyaan yang saudara ingin ajukan kepada saya? Baik, tidak ada pertanyaan yang bisa saya sampaikan pada waktu ini. Saya kembalikan kepada. Oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan, baik saya ingin menyampaikan bahwa pengumuman hasil wawancara hari ini akan disampaikan melalui kontak WhatsApp Anda yang tertera di CV Anda. Mohon menunggu selama 1 minggu ke depan. Dan itulah tadi proses wawancara kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.